Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini dengan takdir Allah, kehendak Allah taala yang baik untuk kita dimudahkan oleh Allah taala untuk melangkah kaki kita menuju di rumahnya Allah dalam rangka melaksanakan salah satu di antara rukun Islam, yaitu menjalankan salat dengan berjamaah. Dan karena yang berhak meramaikan masjid ini hanya orang beriman, Allah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat nomor 17, "Maka lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun." Ini surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah ayat nomor 17. Maka nalil musyrikin, tidaklah ya orang musyrik itu, tidaklah ya apa? Ayya'muru masajidallah, untuk memakmurkan, meramaikan masjid Allah. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufri, karena mereka sudah dalam hatinya kufur. Ya, ini Allah yang bicara. Tidaklah ya orang musyrik itu memakmurkan, meramaikan masjid Allah, karena hatinya kufur dia. Ulaika habitat a'maluhum, mereka orang musyrik ini orang yang batal, yang gugur amalnya. Wa finnari hum fi wa hum khalidun, dan di neraka mereka itu kekal. Jadi orang musyrik bukan memakmurkan masjid. Lalu ketika orang musyrik bukan memakmurkan masjid, siapa yang memakmurkan masjid ini? Ayat berikutnya nomor 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah. Nah, semoga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Yang nomor 2, wal yaumil akhir, dan mengimani adanya hari pembalasan amal, termasuk rukun iman yang nomor 6. Beriman kepada hari akhir, hari pembalasan. Nah, inilah yang memakmurkan masjid Allah. Orang yang beriman dan juga meyakini adanya imbalan pembalasan amal besok pada hari kiamat. Wa aqamas shalat, dan ia menegakkan salat. Wa ataz zakatan, dan ia menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, orang mukmin itu tidak ada ditakuti kecuali Allah. Nah, ini bukan sastra, bukan hasil rapat sidang pleno, tetapi ini ayatnya Allah sebagai bukti keimanan kita kepada kitab Allah.
Maka orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dengan penuh iman, berharap mendapatkan imbalan besok pada hari kiamatnya, mau mengisi masjid itu dengan sholat, mau menunaikan zakat, dan tidak takut kepada Allah, inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunianya dan juga di akhiratnya. Ya, surat At-Taubah yang berapa tadi? 16 dengan 17 dengan 18. Ini muqaddimah agar kita tetap menjadi orang yang memakmurkan rumah Allah. Meninggal dunia kita bangun masjid, tetap pahala mengalir karena masjid tidak pernah sepi dari hambanya Allah beriman. Selanjutnya kajian kita untuk malam ini membahas masalah hukumnya taklid. Taklid itu bahasa Arab. Dan alhamdulillah bahasa Indonesia ini banyak yang diambil dari bahasa Arab. Pasal-fasal, bab-bab, lau, katipun. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semuanya dari bahasa yang diambil dari Al-Quran. Nah, taklid ini karena bahasa Arab perlu kita memahami. Apa taklid ini? Dari kalimat qallata yuqallitu, qiladatan taklidan, maknanya yang bergantung di leher, yang dikalungkan di leher. Makanya orang Arab mengatakan kalung itu qiladah, taklid. Ini makna dari sisi bahasa, sesuatu yang dikalungkan di leher supaya kita ini tidak ditarik oleh orang ke sana kemari. Sedangkan makna istilah, makna yang dimaksud taklid ini huwa akhdhu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalili. Mengambil pendapat orang lain tanpa tahu dalilnya. Jadi berpijak kepada pendapat orang tapi dia tidak tahu dalilnya. Tapi kalau mengetahui dalilnya namanya ittiba. Ittiba hukumnya wajib. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ittiba. Katakan wahai Nabi, kalau mereka itu merasa dirinya cinta kepada Allah Ta'ala, maka ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai dan mengampuni dosa. Ini makna taklid, jadi mengambil pendapat orang tanpa tahu dalilnya atau dalilnya tidak benar. Nah, kapan terjadi taklid? Pada zaman beliau tidak ada. Karena kalau sahabat tidak tahu langsung menanya kepada beliau. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang punya ilmu, jadi kepada ahli Quran, ahli sunnah, kalau kamu tidak tahu. Pada zaman tabi'in belum ada. Maka muncul taklid ini pada abad keempat, tahun 400 Hijrah. Dijelaskan di sini yaitu oleh Imam Suyuti. Wa qad hadasat taklidu fil qarnir rabi'il hijri. Terjadinya taklid ini pada abad keempat Hijrah. Jadi zaman beliau tidak ada, zaman para sahabat tidak ada. Karena sahabat itu dalilnya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, bukan qala internet. Lihat kitabnya Imam Bukhari, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Imam Muslim, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Tidak ada qala yang lain. Dan Nasa'i, Tirmidzi, Imam Ibnu Katsir, yang lainnya, Imam Qurtubi, Imam Al-Jari, Imam Ahmad, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Itu ulama-ulama dulu. Makanya mereka itu istiqomah, tidak tengkar satu sama lain walaupun beda nama. Karena apa yang diambil sumbernya sama. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa taklid ini bukan muncul pada zaman beliau, bukan para sahabat, pada abad keempat Hijrah.
ketika Islam menyebar lalu dicampuri dengan orang-orang asing yang tidak paham din, kesempatan orang kufar untuk mengaduk Islam bagaimana supaya kabur. Nah sekarang hukumnya taklid ini apa? Apakah itu wajib atau sunnah? Hukum itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau kita kembali di dalam ayat Al-Quran, semua ayat Al-Quran menjelaskan taklid itu tercela, bukan terpuji. Madmumun, bukan mahmudun. Nah kita perlu dalil. Dalil kita bukan perasaan, dalil kita bukan hasil musyawarah orang, karena din bukan hasil musyawarah. Dan bukan pendapatnya si fulan, tapi dalil dari Al-Quran yang itu kita imani. Karena itu wahyu Allah, bicaranya Allah. Dan juga dari hadis beliau. Karena hadis itu beliau Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah SAW bicara bukan dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi itu wahyu yang diwahyukan. Seandainya beliau ini berpendapat dengan pendapatnya akan diserbu oleh orang lain. Karena beliau pada waktu masih kecilnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan bukan dari keturunan ulama. Ummi yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Dan ini ada hikmahnya. Ketika beliau disuruh oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, jawabnya ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Diulangi oleh malaikat Jibril. Ayo Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan makhluk ini. Jawabnya ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Bukan berhenti dari situ, malaikat Jibril mengajar, ayo kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai terakhir, sampai beliau hafal Quran, memahami dan juga mengamalkan, mendakwakannya. Ini tidak ada alasan kita sekarang tidak bisa membaca, karena orang itu bisa dengan belajar. Nah, ada pun dalil dari Al-Quran bahwasanya taklid ini tercela, disebutkan dalam surat Zukhruf ayat nomor 23 sampai yaitu 23 dan sampai 24. Atau ini mungkin 33 sampai 34. Ayatnya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Itu alasan mereka. Allah menjawab, qala walau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Artinya, bakadzalika, dan yang demikian itu, ma arsalna min qablika, tidaklah kami yaitu Allah mengutus utusan wahai Nabi sebelum kamu. Karena utusan terakhir beliau, utusan pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Rasul, ya ini utusan pertama adalah Nabi Nuh, diutus untuk mendakwai orang musyrik. Kalau Nabi yang pertama Nabi Adam. Maka Allah berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Yang demikian itu wahai Nabi, tidaklah kami mengutus seorang utusan sebelum kamu ini, yang kami utus dalam suatu negeri untuk memberi peringatan. Nadhir. Apa? Illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah. Maka berkata mutraf ini kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, atau tafsir As-Sa'di atau Ibnu Jarir atau Qurtubi atau tafsir Al-Alusi dan juga yang lainnya, mengatakan mutrafian ini orang-orang yang kaya, punya duit tapi kufur, atau orang punya kedudukan tapi kufur. Apa katanya mereka?
Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami ini menjumpai bapak-bapak kami sudah mendapatkan petunjuk. Jadi setiap para utusan ditantang bukan orang-orang yang kelas rendah. Yang menantang itu justru orang yang punya wibawa di masyarakat itu. Kurang percaya, buka yaitu terjemahnya. Ada ya? Ayat nomor berapa tadi? Zukhruf 33. 23 24. Ada terjemahnya? Ya, coba baca sebentar. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang memberi peringatan sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar mengikut jejak-jejak. Nah, jadi mereka alasan nenek moyang kami itu pinter-pinter bahasanya kita. Itu alasannya. Sekarang mari kita melanjutkan perjuangan nenek moyang, enggak ada dalilnya. Dibantah oleh Allah. Kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Bukti kita harus ibadah pada Allah, ikhlas karena Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berapa kali minimalnya kita bersyahadat ini? 9. Minimalnya itu kalau sholat wajib saja. Itu persaksian kita. Makanya kita sholat ini harus memahami makna. Bersaksi, ya Allah, aku ini mengikuti sunnah Nabimu, aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambamu, utusanmu, saya akan mengikuti sunnahnya. Nah, itu perjanjian kita. Tapi dalam praktek setiap harinya yang dipasang nenek moyang kita seperti ini kok. Nah, mutrafiyah tadi orang-orang yang mewah. Itu terjemahnya seperti itu, bukan salah. Diterjemahkan dari yang lain lebih faham lagi dan lebih jelas lagi. Jadi yang berbicara demikian ini bukan orang kelas rendah. Ini ayat Allah loh. Kami hanya menyampaikan. Kurang percaya silakan tafsir dan buka. Apa katanya kita ini mengikuti orang-orang dulu, nenek moyang kita, mereka itu mendapatkan petunjuk. Baik, ketika mereka beralasan seperti ini kan namanya taklid. Ketika Allah Ta'ala mengutus seorang nabinya dibekali wahyu, jawabannya seperti ini. Maka Allah menjawab, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Coba terjemahkan. Ayat 24. Iya. Katakanlah. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Nah, ini jawabannya. Ketika saya datang kepadamu membawa petunjuk dari Allah, ini bukan perasaan saya. Kamu tahu kan saya ini tidak bisa membaca, tidak bisa tulis. Tapi Allah menurunkan ayat kepadaku. Aku bawa kalian ini agar mendapatkan petunjuk. Apakah seperti itu kamu masih berpijak kepada ayah-ayahmu, kepada nenek moyangmu? Ini kan jawaban yang tuntas. Mengajak orang untuk berpikir. Gimana jawabnya? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Terjemahkan. Kemudian mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu perintahkan. Nah, sesungguhnya kami mengingkari, menolak apa yang kamu sampaikan. Yang menolak bukan orang kecil, yaitu tadi mutrafuha. Jadi kalau sekarang dakwah sunnah ini banyak gangguannya, lebih banyak lagi gangguannya pada zaman dulu. Kita diuji oleh Allah. Ini harus kita pertahankan, hidup kita hanya sebentar. Setelah itu dicabut malaikat, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Totalan amal untuk akhirat kita sekarang.
Ini kita harus istiqamah. Memang berpegang kepada sunnah di akhir zaman seperti megang bara api panas. Sudah jumlahnya sedikit, diejek-ejek lagi. Tapi kalau kita punya prinsip ini perintah Allah, Allah akan menolong hambanya, selesai. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya kita taklid itu hukumnya haram. Gimana urusan dunia kita tidak taklid? Masih perlu mencari ilmunya. Dulu bapak kita kalau bercocok tanam apa? Pakai cangkul. Sekarang sudah pakai alat yang modern. Dulu orang tua kita naik sepeda kaki, sekarang sudah tidak mau pakai sepeda motor. Kenapa tidak taklid saja dalam dulunya? Dulu pakai orang pakai lampu oplik kecil, sekarang sudah pakai listrik. Urusan dunia tidak mau taklid dengan orang dahulu. Urusan din apa katanya nenek moyang. Nah ini keliru. Ya. Makanya kita bacakan ayat ini agar orang tidak tertarik dengan orangnya, tapi dalilnya menjadi pegangan kita. Baik, selanjutnya larangan taklid surat Al-Anbiya nomor 52 sampai 53. Kemudian juga Al-Ahzab 64. Nanti dicari. Surat Al-Anbiya nomor 52 sampai 53, demikian juga surat Al-Ahzab 67 insyaallah. Maka Allah berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasiru allati antum laha aakifun qalu wajadna aba'ana laha abidin." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim memberitahu, itu qala, Nabi Ibrahim sendirian ahli tauhid, bapaknya pembuat patung. Rajanya siapa namanya? Namrud. Sendirian suruh berdakwah. Bukan suruh mendakwai orang yang sudah mengaji. Mendakwai orang yang sifatnya perintis syirik-syirik. Kita tuh enak ngaji, masih banyak temannya. Mu'ad bin Jabal ditugaskan oleh beliau kemana? Ke Yaman. Orang Yahudi Nasrani, Majusi, sendirian, bukan naik mobil, unta, sendirian. Tapi yang disampaikan itu qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, menjadi sebab Islam di sana. Maka Allah berfirman, "Idz qala li abi", ingat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaum-kaumnya yang menyembah patung itu, "Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun", kenapa patung-patung ini kamu sembah? Loh, diajak untuk berpikir, patung ini punya telinga enggak bisa mendengar, punya mata enggak bisa melihat. Jawabnya apa? Umatnya qalu wajadna aba'ana laha abidin. Oh, dulu bapak-bapak kita tuh yang menyembah patung ini. Jadi betul-betul tidak menggunakan pikiran. Coba diterjemahkan. Al-Anbiya ayat 21, ayat 53. Mereka menjawab. Ya, sebelumnya nomor 52. Ingatlah. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Terus ayat 53, mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Nah, jadi ini namanya taklid. Ke selatan, ke utara, ke utara. Bayangkan kalau kita tidak punya prinsip, jadi bola dari orang tertendang ke sana kemana. Bola memang tidak punya akal, nggak ada orang menghisap, Allah menghisap bola, tidak. Kita ini akan dihitung oleh Allah Ta'ala amal kita. Jadi beliau itu, Nabi Ibrahim, berani memberi nasihat kepada orang tuanya. Dan Allah tidak mengatakan kamu Ibrahim durhaka kepada orang tua, bukan. Nah, ini menunjukkan kita harus menasihati orang tua kalau anaknya punya ilmu. Seorang yaitu bapak yang punya ilmu hendaknya menasihati anaknya. Seorang suami yang punya kelebihan ilmu hendaknya menasihati istrinya. Seorang istri yang punya kelebihan ilmu hendaknya menasihati suaminya. Ad-dinu an-nasihah.
Jadi Nabi Ibrahim berkata, wahai bapakku, wahai kaumku, kenapa patung-patung ini kamu sembah? Nah sekarang patung itu yang membuat siapa? Manusia. Kenapa enggak manusianya disembah? Lah kok batu-batu itu yang disembah? Salah lagi. Dan dalam ayat yang lain, ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa ayahku ini beribadah memohon kepada yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, wa la yubsiru punya mata tapi tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolak yang dan tidak bisa menolak suatu pun yang memadarkan dirimu, wahai ayahku. Diam ayahnya, enggak bisa menjawab. Mau dihukum, lalu dibakar Nabi Ibrahim AS. Padahal hanya menasihati, kan orang kafir juga bicara bebas. Kenapa kita bicara tidak boleh? Bicaranya orang mukmin memang bermanfaat untuk dirinya dan umat. Tapi inilah kita memang diuji loh. Ya, ini harus kita pahami karena Allah Ta'ala akan menilai hasil ujian ini. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Surat Muhammad. Benar-benar kalian akan kami uji, kata Allah, untuk diketahui siapa yang bersungguh-sungguh, ya, menjadi orang tauhid, dan siapa yang bersabar atas musibah. Jadi ujian kita ini tidak sama dengan orang dahulu. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam diuji oleh Allah Ta'ala dengan kaumnya, berdakwah 950 tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Surat Nuh. Wahai Allah Ta'ala, tidak menambah dakwah saya mereka itu lari. Inni da'autuhum jihara. Saya sudah terang-terangan wahai Allah mendakwai mereka. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah dakwah saya ini menambah mereka dekat, malah tambah lari dan mengancam. Tapi siapa yang diselamatkan oleh Allah? Bukan kaum yang kufar yang jumlahnya banyak. Yang diselamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang beriman. Istrinya tenggelam, anaknya karena dia ikut tenggelam pun. Nah, ini satu contoh. Jadi kita ini berpegang kepada sunnah mesti diuji oleh Allah. Baik, selanjutnya surat Al-Ahzab 67. Sudah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ini penyesalan orang taklid. Kalau tadi alasan mereka di dunia, saya ikut bapak saya, ikut nenek moyang kita. Ternyata dalam Al-Quran dilarang kita mengikuti agama itu nenek moyang. Tetapi kita hendaknya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Itu surat Al-Hasr nomor 21 ini. Yang beliau datangkan kepadamu ya amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang ya harus kamu berhenti. Enggak mendapatkan ya? Mungkin keliru suratnya. 67. Dapat ya? Ya betul. Waqalu rabbana. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Nah, ya, ayat Quran lo itu. Saya hanya membacakan, dia yang menerjemahkan. Mau apa lagi? Mau kita beriman dengan ayat Allah. Mereka berkata, Rabb kami, inna ata'na sadatana, kami itu mentaati pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Mereka lah yang menyesatkan kami, menjauhkan kami dari jalanmu yang benar. Tapi ya tidak ada artinya keluhan seperti itu ketika sudah hari pertimbangan amal. Ini faedahnya kita membaca Quran lain dengan baca internet, bingung kita. Ya, kayak kita disempit memati membaca internet. Gini.
Tapi ya, kalau kita baca Al-Quran tenang jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, baca ayatnya Allah Ta'ala, membaca kata beliau menjadi tenangnya jiwa. Jadi besok orang-orang taklid ini dia akan bicara, ya Allah, qalu rabbana, Rabb kami di dunia ini inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami di dunia ini mentaati kepada petua-petua tokoh-tokoh kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabil, mereka itu yang menyesatkan kami wahai Allah Ta'ala dari jalanmu yang benar, tapi gak ada faedahnya untuk hari pembalasan. Ini menunjukkan taklid ini hukumnya haram. Sebutkan pula di dalam surat, yaitu karena surat Ghafir, wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Orang-orang kafir itu ketika sudah diadili Allah Ta'ala, ya Allah, perlihatkanlah manusia dan jin yang menyesatkan kami di dunia, aku akan injak dengan kaki saya ini. Ya, tapi tidak ada faedahnya. Harus sudah timbangan amal baru bicara. Nah, inilah perlunya kita menuntut ilmu. Ternyata masih banyak ayat-ayat yang kita belum baca. Makanya taklim itu qala Allah Ta'ala wa qala Nabi wa qala sahabat. Mengikuti Imam Ahmad, ya, mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti imam yang lain, begitu caranya. Jadi bukan memboyong beritanya dari orang. Nah, ini dalil dari Al-Quran menunjukkan tercela, hina orang yang taklid. Di akhirat rugi dia. Kemudian dari hadis dan dari sahabat. Wa min asari sahabat, dan dari penjelasan yaitu para sahabat. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Ingatlah, jangan sampai kamu itu dalam masalah agama mengikuti orang. Karena agama ini bukan pendapat orang. Jangan sekali-kali kamu mengambil agama itu dari pendapat orang. Sahabat ini, in amana, kalau dia iman lalu kita ikut iman. Wa in kafara, kalau dia kufur lalu ikut kufur. Fa innahu la uswata fil bashar. Manusia tidak boleh kita ikuti, bukan panutan kita. Panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya kalau panutan kita itu Rasulullah, bukan kiai, bukan ustaz? Surat Al-Ahzab tadi surat berapa? 21 mungkin ya. Nah, ayo dicari. Kita biar tahu dalil. Beli barang mana notanya loh. Ya. Jadi panutan kita bukan saya, bukan antum, bukan orang tua kita, bukan ustaz kita. Panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sudah ketemu ya? Saya terjemahkan. Gantian ini cari pahala. 21 atau 20? Kita 31. Surat Al-Ahzab. Gimana? Iyalah, Zah. Ya ada apa? Oh, cari ini faedahnya HP ini. Agar kita bisa tahu. 21. Nah, iya, ayo coba terjemahnya. Nah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan, contoh yang paling baik untukmu. Untukmu siapa? Terusnya. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Nah. Dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Bagi orang berharap rahmatnya Allah, berharap datangnya hari pembalasan nanti, dan selalu ingat pada Allah. Jadi panutan kita bukan saya, bukan antum, bukan bapak saya, bukan ustadz kita. Bingung kita sekarang. Tapi panutan kita mana hadisnya? Nah,
Mana ayatnya? Bukankah beliau berkhutbah, fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling banyak bicara dari ayat Allah. Wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan paling banyak petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup kan setiap khutbah itu. Makanya jangan mengantuk kalau khatibnya sedang berkhutbah. Gimana, adzan dulu gimana? Apa langsung? Ya. Nah, adzan salat dulu nanti kita lanjutkan ya. Baik, kita skor sampai sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba innallaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Telah kita lalui bersama makna taklid menurut bahasa, menurut istilah, dan dalil Al-Quran yang menjelaskan semua taklid adalah tercela. Kemudian tadi telah dijelaskan yaitu fatwanya atau nasihatnya dari kalangan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan fa innahu la uswata fil bashar. Manusia itu bukan panutan kita dalam urusan agama. Adapun beliau panutan kita karena sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Selanjutnya qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini adalah anak paman beliau yang lama yang didoakan oleh beliau, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman Ibnu Abbas ini tentang agama dan berilah pemahaman tentang tafsirnya Al-Quran. Dan para ulama sepakat bahwasanya Ibnu Abbas adalah ahli tafsir. Lalu apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia ini? Wailun lil atba'i min asaratil alimi. Celaka bagi orang-orang yang mencari, yaitu luputnya orang punya ilmu. Celaka, sial orang yang cari-cari luputnya orang punya ilmu. Lalu ada sahabat menanya, gila bagaimana orang mencari luputnya orang punya ilmu? Wa kaifa dzalika ya Abul Abbas? Apa yang dimaksudkan mencari luputnya orang punya ilmu? Qala yaqulul alimu min qibali ra'yi. Ulama itu bicara dengan pendapatnya. Maka ketika orang punya ilmu bicara dengan pendapatnya, ini namanya mencari-cari luputnya, tergelincirnya orang punya ilmu. Tidak boleh. Summa yasma'u haditsa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu orang yang punya ilmu itu mendengarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayada'u ma kana alaihi, lalu ditinggalkan hadisnya beliau yang dipasarkan di tengah umat itu pikirannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Celaka orang yang mengikuti kesalahannya seorang alim. Ya, tergelincirnya luputnya orang alim, karena orang alim tidak maksum, tidak terjaga dari salah. Beda dengan para utusan Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan. Yang dimaksudkan mengikuti, mencari, yaitu luputnya seorang alim. Orang alim itu bicara dengan pendapatnya, sedangkan dia tahu hadis, dibuang hadis itu, ditolak. Nah, ini menunjukkan peringatan untuk kita tidak menjamin orang punya ilmu lalu istiqomah di atas ilmunya. Contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu dikutuk, dilaknat oleh Allah, ghairil maghdubi. Jangan kamu berpijak seperti orang dimarahi oleh Allah, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang Nasrani beramal tapi tanpa ilmu. Kita harus berilmu dulu baru kita amalkan. Selanjutnya, qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha.
Inna hadhil quluba aw'iyatun. Hati ini adalah bejana. Di hati ini diumpamakan oleh sahabat Ali dengan bejana. Fa khairuha, paling baiknya bejananya hati ini aw'aha lil khairi, apabila diisi kebaikan. Kebaikan itu dari Allah, bukan dari kita. Apabila diisi dengan kebaikan. Kemudian wan nasu salasatun, hatinya orang itu ada 3, bukan 3 jumlahnya, kerjanya. Pertama fa'aliman rabbani, orang yang alim yang kembali kepada hukumnya Allah. Ini alim rabbani, ini para ulama yang dicintai oleh Allah. Yang nomor 2 wa muta'alliman ala sabili najatin, orang yang mau belajar mencari keselamatan dunia akhiratnya dengan mencari ilmu din. Jadi tadi orang yang baik di sisi Allah Ta'ala, orang punya ilmu yang mengamalkan ilmu. Yang nomor 2 orang yang menuntut ilmu, dituntutnya ilmu itu Al-Quran dan juga Sunnah. Yang nomor 3 wahamajun ro'a'un, ya, masyarakat umum yang hanya ikut-ikutan. Bahasa Maduranya apa? Norok bontek. Kalau ada suara sana, katanya suara sana, katanya suara sana lagi. Enggak ada keputusan. Jadi manusia itu ada 3, punya ilmu, yang di ilmu itu Al-Quran dan Sunnah. Yang nomor 2 mau belajar ilmu. Dan dia mengatakan orang paling baik itu hanya 2. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Bukan khairukum man ta'allama internet. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling banyak kamu itu orang yang belajar Quran. Ini untuk penuntut ilmu. Wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran. Masuk pula hadis. Karena hadis itu penjelas Al-Quran. Ini paling banyak manusia. Selain daripada itu jelek. Karena beliau membatasi paling baiknya adalah 2. Orang yang menyampaikan ilmu din, orang yang mau menuntut ilmu din. Nah, yang nomor 3 orang awam yang ikut-ikutan ini, atba'u kulli naikin, mengikuti setiap orang berteriak. Diikut, sana diikut. Pendapatnya ini, pendapatnya ini. Nah, yaitu yang yattabi'una ma'a kulli sa'ikhin. Nah, yamiluna ma'a kulli sa'ikhin, mereka cenderung kepada setiap yang banyak pendapatnya, yang banyak pengikut. Lam yastadi'u binuril ilmi, sama sekali mereka tidak memiliki cahaya ilmu din. Apa katanya orang? Walam yaljau ila ruknin wasikin, dan mereka tidak kembali merujuk kepada dasar-dasar yang kuat. Ini perkataan sahabat Ali, menolak taklid. Ibnu Abbas menolak taklid. Ibnu Mas'ud menolak taklid. Sekarang madhab imam 4, dengarkan. Orang yang fanatik madhab, dengarkan fatwanya madhab ini sendiri. Min aqwalil a'immah, di antara fatwanya para ulama sunnah yang mengharamkan taklid. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ya, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in oleh Ibnul Qayyim, la yakhillu li ahadin ayyakhudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Imam Abu Hanifah, tidak halal siapapun di antara kita ini mengambil pendapat kita kalau kita tidak tahu dari mana mengambilnya. Ini Imam Al-Fiqih Al-Hadis yang kitab Aqidah Tahawiyah menyebar seluruh dunia.
tawaduknya imam ini. Tidak boleh kalian mengambil pendapatku, mengambil pendapat yang lain kalau kamu tidak tahu dalilnya. Jadi tidak ada imam ikutilah saya saja. Sekarang jutaan orang mengatakan ikuti saya, tidak punya ilmu. Dan ini betul Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hamba Allah yang takut kepada Allah hanya orang punya ilmu. Karena takut kalau menyesatkan orang. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah menjelaskan tidak boleh siapapun mengikuti pendapat saya atau yang lain tanpa tahu dalilnya. Kemudian juga beliau menjelaskan idza sahhal hadisu fa huwa madhabi. Idza sahhal hadisu fa huwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih itu pendapat saya. Ini perkataannya Imam Abu Hanifah. Jadi beliau menulis dalam kitab Al-Kafi yang lainnya, tapi beliau memberitahu tulisanku ini kalau bertentangan dengan hadis yang sahih itu pendapatku. Tulisanku buat. Siapa di antara sekarang orang yang mampu punya ilmu, yang punya istiqomah tawadhu seperti Imam Abu Hanifah? Ikuti saya. Tidak punya ilmu suruh mengikutinya. Makanya kita ini harus kembali kepada ulama as-salafus saleh, ulama dahulu yang saleh. Sekalipun tidak disenangi oleh orang, karena kita bukan mencari senangnya orang, mencari ridhanya Allah. Kita tinggalkan fatwanya Imam Abu Hanifah. Sekarang fatwanya Imam Malik, ulama Madinah. Qala Imam Malik rahimahullah taala, disebutkan hal ini di dalam kitab, yaitu disebutkan di dalam kitab yang diriwayatkan Imam Hakim dengan sanad muttasil oleh Imam Syafi'i dan juga I'lamul Muqin dan Ibnu Asakir di dalam Tarikh Damaskus. Maka apa katanya Imam Malik? Innama ana basar. Saya ini manusia seperti kalian semua. Nah, ukhti'u wa usibu. Kadang-kadang saya ini salah, kadang-kadang benar. Tawadhu kan. Padahal imam ini paling benci pada orang ahli bid'ah. Ya. Ahli bid'ah diusir, kamu kalau enggak mau pergi. Ketika menuntut ilmu, kamu yang butuh ilmu kah atau saya yang butuh ilmu? Subhanallah. Ditanya 40 soal hanya dijawab 4. Wahai imam, saya ini datang dari jauh. Kenapa tidak jawab? Kamu pulang, beritahu tokoh-tokohmu, imam, aku hanya menjawab 4 soal. Subhanallah. Yang lain saya tidak tahu, la adri. Tawaduknya ulama sunnah selalu dijaga oleh Allah Ta'ala hati mereka. Saya ini manusia, kadang-kala benar, kadang-kala salah. Fanzuru fi ra'yi. Perhatikan pendapat saya dalam kitabku ini. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu. Kalau kamu tahu fatwa saya ini ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya amalkan. Karena saya mengambil Quran dan Sunnah, bukan pendapat saya. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Semua fatwa saya dalam kitab ini kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, tinggalkan. Subhanallah. Tidak ada para ulama yang mengatakan ikuti saya. Terkadang yang ghulu melampaui batas itu fanatik dari kalangan pengikutnya. Ulama-ulama takut kepada Allah. Nah, kita tinggalkan Imam Malik. Saya ini manusia seperti kamu. Kadang-kala saya benar, kadang-kala saya keliru, tawadhu ini. Tapi kalau kamu menjumpai perkataan saya ada dalilnya, kamu tahu dalilnya, ikuti. Menunjukkan al-ittiba. Kalau tidak tahu jangan diikuti, tinggalkan. Sekarang berapa banyak orang mengaku mazhab Imam Syafi'i? Ayo kita dengarkan sekarang. Ini diambil merujuk dalam kitab, yaitu di dalam kitab Rawal Imam Hakim bisanatin muttasilin ila Syafi'i. Dan juga kalau
Qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kita ini melainkan luput dengan hadisnya beliau. Tidak semuanya tahu. Wa ya'zibu anhu, dan kadang-kala tidak faham dengan hadisnya beliau. Wa ya'zubu anhu fahmuha, tidak tahu memahami hadis ini. Nah, lalu apa kata beliau? Famahman qultu min qaulin, walaupun saya banyak bicara dalam kitabku ini, Al-Risalah juga. Aw asaltu min aslin, atau saya membuat kaidah-kaidah fikih. Ya. Apapun yang saya katakan dalam kitabku ini atau rumusan-rumusan kaidah sallallahu alaihi wasallam khilafa ma qultu, sedangkan kamu menjumpai hadis beliau kok bertentangan dengan kaidah saya, kok bertentangan dengan tulisan saya, fal qaulu ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang jadi pegangan kamu sabdanya beliau. Kurang apa lagi ya? Tidak ada ulama yang menyombongkan diri ikuti saya saja, enggak ada. Beliau tidak mengatakan kamu ikuti mazhab saya, tidak ada. Imam Malik ikutilah mazhab saya, tidak. Karena takutnya khasyatullah, jangan-jangan yang ditulis ini menyesatkan umat. Itu pengikutnya bukan imamnya. Nah, ini perlu kita membaca kitabnya, risalahnya, sehingga kita tidak hanya berpegang kepada imam ini tapi tidak tahu prinsipnya. Ini kaidah. Apapun saya buat, padahal Imam Syafi'i ini orang pertama kali membuat kaidah usul fikih. Walaupun demikian tawadhu, apapun yang aku rumuskan dalam kaidah ini kok bertentangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan kaidah ini, ambil hadis yang sahih itu. Bahkan tawadhunya Imam Syafi'i memberitahu pada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kalau ada hadis yang sahih kabari saya, itu pendapat saya. Tidak ada gengsi satu sama lain. Nah, sekarang Imam Ahmad belum masih Imam Syafi'i ini, ada dua ini pendapat lagi ini. Imam Syafi'i bersumber dari Rawai Ibnu Abi Hatim wa Abu Nu'aim wa Ibnu Asakir. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kullu ma qultu, semua yang saya fatwakan ini, fakana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qauli mimma yasikhu, sedangkan hadis beliau yang sahih bertentangan dengan pendapatku, fa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula, maka hadisnya beliau berhak untuk diikuti. Fala tuqalliduni, kamu jangan taklid kepada saya. Jadi orang Syafi'i bertentangan dengan fatwanya Imam Syafi'i. Kalau kita tahu pendapatnya Imam Syafi'i lebih kuat daripada Imam Ahmad, nah maknanya kita menimbang dalil. Satu saat pendapatnya Imam Ahmad lebih kuat daripada Imam Syafi'i, kita mengambil dari Imam Ahmad. Karena kita tidak boleh fanatik kepada salah seorang, sedangkan kita mampu mencari dalil. Ya. Jika ada yang hati yang saya kok berselisih dengan pendapat saya, fala tuqalliduni, kamu jangan ikut saya. Subhanallah, orang punya ilmu ya, tidak menyombongkan diri, saya ikutilah saya, tidak. Imam Ahmad sekarang. Penjelasan ini diambil dari kitab yaitu Al-Funal Iqadul Himam dan Ibnul Qayyim fi I'lamil Muqi'in. Semuanya ada dasar pengambilan dalil. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, la tuqalliduni, kamu jangan taklid kepadaku. Padahal imam hadis ini ribuan hadis
Dan ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 4 jilid. Ya, bahkan juga kitab As-Sunnah yang ditulis oleh anaknya Abdullah 2 jilid. Isinya hadis. Subhanallah. Walaupun demikian tidak menyombongkan diri. Ikutin saya tidak. La tuqallidni, kamu jangan taklid saya. Wala tuqallid Malikan, kamu jangan taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'iyah, kamu jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Walal Auza'iyah, jangan taklid kepada Imam Auza'i. Ini semuanya ahli hadis. Wala Sauriyah, dan jangan taklid kamu kepada Imam Sauri. Wa khudh min aina akhadh, tapi ambil dalilnya dari mana dia mengambil. Imam 4 yang menonjol di permukaan dunia ini ternyata begitu tawadhu'nya. Tidak ada satu pun yang bersepakat 4 ini atau salah satunya ikutilah pendapat saya. Bahkan Imam Ahmad berani, kamu jangan ikut Imam Syafi'i loh. Karena tidak ada ikut Imam Syafi'i, jangan ikut saya. Jangan ikut Imam Malik, jangan ikut Imam Sauri, Auza'i atau Hanafi. Tapi ikutilah dari mana dia dalil mengambilnya. Ketika dari Al-Quran maupun hadis yang sahih kita ambil karena itu dalilnya. Nah, inilah kaum muslimin wal muslimat, masih banyak kekeliruan kita ini di dalam menyandarkan hukum, terutama ketika berselisih. Padahal Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu berselisih dalam urusan apapun, apalagi dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, penentuan sikap ini dan itu, kembalikan kepada ilallah, maknanya ilal Quran. Wa ilal rasul, kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bahayanya taklid. Nah, setiap yang dilarang mesti bahaya. Setiap yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah mesti manfaat. Adrarut taklidil a'ma aw at-ta'assubil madhabi, bahayanya taklid yang membabi buta, tidak tahu dalilnya. Pertama, at-taklidu atta ila taktimir ra'yi al-mujarrati minad dalil. Bahayanya taklid itu mengedepankan pendapat tanpa dalil. Oh, ustadz ini, oh fulan ini. Ya. Itu bahayanya, bukan mencari qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, tapi oh ini pendapat ustadz saya. Padahal Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Nah, siapa yang bisa menerjemahkan itu? Kita jumpa ya. Wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kamu mendahului ayat Quran, jangan mendahului hadisnya beliau. Maknanya dahulukan Quran itu, karena itu kalamullah. Dahulukan pula hadisnya Rasulullah SAW, baru pendapat, kalau cocok ikut, kalau tidak kita tolak. Dapat ya? Coba artinya ayat yang pertama surah Hujurat itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendahului Allah maknanya jangan mendahului Quran. Jangan mendahului Rasul, maknanya jangan mendahului hadisnya. Ya, ini harus kita ambil. Berselisih mana ayatnya, mana hadisnya, bukan mana pendapat si fulan. Oh ini kok fulan begini. Jangan ditanding Quran dengan si fulan. Jangan ditanding si fulan dengan hadisnya beliau. Pernah seorang sahabat namanya Ibnu Abbas.
mendengar beliau bahwa haji itu haji tamattu. Haji tamattu maknanya umroh dulu, nanti setelah tanggal 8 baru pakai ihram niat untuk haji. Tamattu senang-senang dulu. Setelah umroh menanggalkan bajunya. Nanti kalau sudah waktu haji, yaumut tarwiyah 8 baru ihraman lagi. Nah, beliau bicara kepada para sahabat. Rasulullah SAW menyuruh kita haji tamattu. Ada sahabat mengatakan, qala Abu Bakar, qala Umar, haji qiran. Marah bro Abbas. Wallahi yusiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja kami itu dihujani Allah Ta'ala batu dari langit kena kepalamu. Saya ini qala qultu qala Rasulullah SAW. Kami mengatakan qultum qala Abu Bakar wa qala Umar. Subhanallah. Satu pun sahabat tidak ada yang membantah. Saya ini qala Nabi, kamu qala Abu Bakar. Padahal itu sahabat yang mulia. Qala Umar, sahabat yang keras pembela dengan tin. Tapi saya ini bicara ini kamu mengatakan qala, tidak boleh ditanding. Hampir saja Allah menurunkan batu dari langit menghujani kalian semuanya. Bagaimana selain Abu Bakar dan selain Umar radhiyallahu anhu, lalu ditanding dengan hadisnya beliau. Ini perlunya kita membaca kitabnya Allah, hadisnya Rasulullah SAW, keterangan para ulama. Ya. Nah, maka orang-orang semacam ini dibantah oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 33. Ya. Bahayanya orang yang taklid ini, mereka mendahulukan pendapat orang, membuang Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana ikrar kita, iman kita pada Quran, iman kita kepada Rasul itu? Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf nomor 33. Saya baca nanti diterjemahkan. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ada 4 larangan ini. Yang paling berat yang terakhir. Coba diterjemahkan pelan-pelan. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Ini yang pertama, yang diharamkan adalah fahisah. Fahisah itu perbuatan zina, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya pakai HP-nya atau apa macamnya atau Facebook-nya, itu semuanya sarana. Terus yang nomor 2, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Nah, yang nomor 2, Allah mengharamkan perbuatan dosa, perbuatan zalim. Yang nomor 3, dan mengharamkan kamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu tanpa, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Yang nomor 3, kita diharamkan berbuat syirik. Yang Allah Ta'ala tidak menurunkan dalil bolehnya berbuat syirik. Nomor 4, bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Yang menunjukkan haramnya, bahayanya taklid di sini mana? Yang terakhir. Kalau syirik itu, kalau syirik orang sujud kepada batu, hanya dia yang berdosa. Tapi kalau ini lewat bicara, ini halal padahal haram, ini wajib padahal itu adalah sunnah, ini lebih bahaya karena menyesatkan orang. Jadi syirik yang berbicara atas nama Allah, ini Islam demikian, padahal tidak ada dalil, itu lebih berat daripada orang berbuat syirik. Karena orang mau menyembah patung berhala, dia saja yang rugi. Tapi bicara itu direkam, ditulis, disampaikan. Apalagi sekarang ada media sosial yang bisa menyebar ke sana kemari. Nah, ayat ini jangan kamu bicara atas nama Allah Ta'ala, bicara masalah din, sedangkan kamu tidak tahu dalil.
inilah larangan. Bahaya nomor 2. At-taqlidu yu'atti ila ta'assubil madhabi. Taklid itu membuat kita fanatik kepada orang, fanatik pada golongan. Sedangkan kita fanatik pada golongan tidak boleh. Maka membuat perpecahan kita ini bukan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, tapi qala fulan, qala tokoh saya, qala ustadz saya. Ini yang membuat kita ramai, tidak selesai. Tapi kalau kita kembali pada Al-Quran, maka Al-Quran satu. Ini loh dalilnya. Kadang kalau ini benar tapi, loh benar kenapa dikasih tapi? Nah, ini namanya berdalil tapi mau merusak dalil. Wa min samma al-ikhtilafu fil aqaidi wal ahkam. Dengan kita fanatik ya tuh, ngeblok kepada pendapat kelompok, menjadi kita berselisih. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Maka Allah berfirman, inilah sunnah, kamu ikuti. Wa anna hadha itu mufrad bahasa Arabnya, sirati mufrad juga satu. Ini jalanku yang satu, yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subula, kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Kenapa kita tidak boleh mengikuti pendapat orang? Fatafarraqu bikum an sabili, kamu akan keluar dari jalan yang benar. Itu ayat. Sekian banyak ayat mengingatkan kesalahan kita agar kita bertobat kembali kepada sunnah. Jadi perselisihan itu bukan karena berpegang Al-Quran. Makanya kita sholat maghrib berapa rakaat? 3. Enggak berselisih. Di imam siapapun 3 rakaat tidak berselisih. Bayangkan kalau imam 1 3 rakaat, imam yang lain 5 rakaat. Ya, pikiran ini mau perang ini. Tapi kalau sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, karena berpijak kepada dalil, tenang. Siam diwajibkan bulan apa? Ramadan. Semua kaum muslim bersatu. Bayangkan kalau mewajibkan siam ini bulan Syawal, ada lagi bulan Dzulhijjah, ramai kita ini. Haji pada bulan haji, tenang. Jadi ketenangan kita bersatunya kaum muslimin ini bukan kembali kepada pendapat, tetapi kembali kepada qaulullah Ta'ala wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dunia ini hanya Al-Quran yang tidak berubah, dan hanya hadis Rasulullah SAW yang tidak berubah. Demikian juga pendapat sepakatnya para sahabat. Hukum yang dibuat manusia, nah ganti orang mau diutik-utik, tahu diutik-utik ya. Dan itu kenyataan. Kemarin katanya begini, sekarang katanya begini. Ya kenapa kita kembali orang-orang itu terpengaruh dengan suasana, terpengaruh pula dengan uang. Tapi Al-Quran dan hadis dijaga oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Makanya tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Min dikati iman langsung diketahui oleh orang yang hafidh Quran. Hadis dhaif kok disahihkan langsung bertindak ahli hadis. Bagaimana kita telah dirahmati oleh Allah Ta'ala 2 perkara ini, lalu milih yang lain. Yang nomor 3, bahayanya taklid. At-taklidu raskhu fi adhanil muslimin, ya, mafahimah khati'ah. Taklid ini menanamkan pikiran orang Islam dengan pemahaman yang keliru. Kakolihim, seperti pendapat mereka, ikhtilafu ummati apa? Rahmah. Perselisihan umat ini rahmat, dibawa ke sana kemari. Kalau perselisihan rahmat, jangan didemo orang-orang yang ngaji sunnah. Berselisih kok. Kenapa mereka? Yo katanya perselisihan umat rahmat. Biarlah mereka salah-salah sunnah.
Biar mereka ta'lim, jangan di demo. Berarti menyelisih sendiri. Nanti kalau seorang istri perang dengan si suami, biarin. Perselisihan rahmat kok. Anak kelahi dengan orang tua, jangan dia biarin sampai mati salah satunya dia. Gimana? Allah berfirman, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mereka mengatakan perselisihan umat itu rahmat. Ya, biarin mereka itu pendapatnya, biar mereka pendapat bagus. Kalau kalian mengatakan biar pendapatnya harus menghormati, kenapa kita menyampaikan sunnah di perkara? Nah, ini orang yang tidak sikoh bicaranya. Kemudian juga nomor 4, bahaya yang taklid ini, at-taklidu khalfu asari sayyi'atin fi hayatil ummah. Taklid ini mewariskan kejahatan di tengah umat, membuat bodoh orang, tidak mau kembali Quran dan hadis. Kal jumudil fikri, seperti bekunya pemahaman. Yang nomor 5, bahaya yang taklid ini, fit taklidi ibtalu manfaatil akli li'annahu innama khuliqa lit-ta'ammul. Taklid ini membatalkan fungsinya akal. Kita disuruh afala tafakkarun, mereka janganlah. Pernah saya diadili karena mengoreksi kitab, orang mengatakan man qala li ustadhihi lam yafluh. Siapa yang membantah ustadznya atau bicara mengapa, tidak akan bahagia selamanya. Berarti ustadznya itu harus digantikan dari Tuhan. Kita. Kenapa? Iya Pak, Allah menyuruh kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kok Bapak mengatakan ya tidak, siapa yang menanya mengapa kepada ustadznya tidak akan bahagia, bertentangan. Dan siapa yang ngoreksi kitab ini tidak, dia akan sakit selamanya. Saya bilang Pak, orang yang menulis kitab ini sakit di rumah sakit 3 bulan, tidak bisa menjawab. Ya, baik, itulah yang dapat kita fahami bersama. Ya. Perlunya kita hidup di kalangan sekarang ini, banyak kita dengar, tapi jarang kita membaca kitab Allah dan hadisnya. Maka untuk menandingi fatwa siapapun, kembalikan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ini perdana, insyaallah kita akan lanjutkan waktu yang lain. Biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.